Baik kesaksiannya itu dengan judul Proses Hidup Bertubi-tubi. Waduh, ini Aduh, bertubi-tubi, ngeri ya. membawa kemenangan di dalam Tuhan. Baik, Yes, silahkan amin, amin. Ibu JJ atau Ibu NN silahkan bersaksi. Tuhan Ya, Yesus memberkati. amin. Terima kasih Pak Frans. Shalom saudara-saudara, teman-teman. Saya dengan JJ. Perkenalkan, saya usia sekarang 37. Saya, jadi begini, saya mau kesaksian pas tepatnya di tahun 2012 saya mengalami badai yang sebelumnya saya nggak pernah kepikir bak akan terjadi badai itu. Di 2012 itu berarti umur saya 32 tahun, di mana saya, menikah dengan, seseorang yang dulu mungkin saya juga memang udah suka gitu. Jadi pas waktu 2012 itu saya, pas kebetulan lagi hamil bulan ke-4 atau ke-5, saya juga agak-agak lupa, maaf. Cuma waktu itu saya lagi hamil, dalam kondisi hamil dan punya anak, pertama di usia 2,5 tahun. Eee, jadi, maaf Pak Frans, ini saya boleh nanti kalau Pak Frans mau ikutan tanya jawab boleh ya Pak Frans ya? Jadi Oke, nggak siap kayak siap, sendirian silakan. gitu, oke. Silakan Jadi, silakan. saya mau, kesaksian bahwa Tuhan itu baik sekali dalam kehidupan saya, walaupun saat itu saya mengalami hal yang tidak terpikirkan. Saya hamil, usia 5 atau 6 bulan itu, kondisi saat itu, eee, suami yang harusnya melindungi saya dan anak pertama saya, perempuan ya, anak, yang dalam kandungan saya, laki-laki. Jadi saya sebenarnya happy juga ya mempunyai anak sepasang, saya pikir kan, apalagi, suami juga pengen banget punya anak cowok. Ternyata nggak kepikiran bahwa saat itu dia berselingkuh, punya wanita idaman lain ya, benar, iya, punya wanita idaman lain di luar. Saya juga kaget gitu dan saya pikir ya awalnya saya pikir, "Oh, ya nggak serius kali ya," gitu kan. Jadi saya pura-pura nggak tahu saat kondisi itu. Tapi saya jujur aja saya adalah seorang istri yang posesif banget, yang sangat, pecemburu, yang pokoknya ketat banget deh. Jadi waktu itu saya nggak nyangka hal itu terjadi, saya sangat kebingungan saat itu. Saya mau marah juga nggak mungkin gitu. Tapi Tuhan itu baik sekali dan aku juga nggak nyangka kalau waktu itu aku tuh dikuatkan banget sama Tuhan. Jadi kondisi seperti itu, kondisi saya hamil, saya dikuatkan Tuhan, dikuatkannya itu seperti saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau di depan, eee eee, papanya anak-anak, saya juga merasa, "Ah, anggap aja saya nggak tahu apa-apa." Walaupun makin hari itu disengajain, itu dibukain bahwa dia tuh memang benar-benar punya, eee, cewek lain gitu, yang di mana kadang-kadang dia juga telepon di depan saya, yang nggak mempedulikan perasaan saya lagi walaupun kondisinya saya lagi hamil. Saya juga tahu saya difitnah juga, ya saya juga saat itu saya kuat sekali, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, "Ini saya musti bagaimana Tuhan?" Saya juga minta maaf sama Tuhan di mana waktu saya pernikahan itu saya kayaknya mengabaikan, jadi saya dulu tuh sering ke gereja, tapi setelah menikah itu suami saya tidak mau ke gereja, saya juga ikut-ikutan gitu. Ah, ya udahlah, eee, yang penting gue jadi istri yang apa sih, yang nganyomin suami atau gimanalah gitu kan, saya pikir itu udah cukup. Tapi semakin hari, semakin saya juga ikut-ikutan enggak ini, jadi enggak ikut-ikutan ke gereja apa segala dan, untuk informasi sih sebenarnya pernikahan saya juga tidak diberkati di gereja, dan saat itu saya juga nggak tahu, ya apa ya, dipestain ya udah gitu loh. Jadi kondisi itu saya juga nggak punya surat nikah gitu loh. Nah sebenarnya sih, itu berlalu begitu aja padahal dulu, mantan mamanya mertua ya, udah bilang, "Ayo ke gereja diberkatin, musti ikut kelas 6 bulan." Saya kadang-kadang juga males-malesan ogah-ogahan, nah itulah.
kadang-kadang kita tuh bener-bener kalau mau jadi tiang tuh bener-bener harus all out ya. Jadi dari doa, dari sikap perilaku. Waktu dulu memang saya sih kaget juga gitu loh. Setelah itu mau, menuju usia kehamilan 7 bulan, saya diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa karena dia juga udah nggak mau tahu. Saya diusir dari rumah, saya harus keluar dari rumah itu karena perempuan itu mau masuk ke rumah. Saya jujur aja saat itu, kondisi itu saya bingung banget. Saya sangat bingung, kejadian ini kok bisa menimpa saya. Saya juga nggak berani bilang sama keluarga saya. Saya juga nggak berani bilang sama koko-koko saya. Koko saya ada 4, saya paling kecil cewek. Tapi saya nggak berani ngomong. Saya pikir itu adalah apa yang tanggung jawab yang saya harus jalankan. Jangan melibatkan keluarga lagi walaupun apapun saya punya masalah gitu. Jadi saat itu saya melibatkan Tuhan, tapi sebelumnya saya mau melibatkan, maaf ya, jadi saya itu sempat bergantung pada manusia. Jadi saya minta tolong sama pendeta yang keluarga dari pihak keluarga, suami gitu loh. "Pak Pendeta tolong dong ya." Mungkin karena dia tidak mengalami hal yang sama, jadi penanganannya itu kayak nggak tertangani. Jadi kayak, "Pak Pendeta gimana? Saya musti bagaimana? Ayo kita doa aja kita doa aja." Saya tahu bener kalau wanita yang punya kejadian sama seperti saya, itu nggak bisa dibilang begitu aja gitu loh. Kondisinya waktu itu, saya cuma diajak berdoa, saya pikir, iya saya udah berdoa, kalau disuruh doa mah saya mah kalau udah begini pasti doa pagi, siang, malam, sore, semuanya udah doa-doa. Tapi ternyata waktu itu saya terlalu mengandalkan, manusia, saya kecewa gitu. Saya mengandalkan begini salah, begitu salah. Saya nyerah, saya bilang, "Tuhan, saya benar-benar saya benar-benar harus curhat sama Tuhan aja," gitu. Jadi kondisi itu saya nggak sengaja ketemu, di gereja yang saya nggak pernah ke gereja karena juga teman saya Buddhis mengajak saya ke gereja, ya udah saya ke sana, itu karena dipaksa juga, ternyata di sana saya ketemu ada, pendeta, dia kenalkan saya pada istrinya, istrinya itu telepon saya terus, saya merasa Tuhan itu tidak meninggalkan saya gitu. Saya berharap pada A, ternyata Tuhan menyiapkan yang berbeda gitu. Orang yang nggak kenal sama saya, follow up terus sama saya gitu kan. Akhirnya saya dikenalkan Ci Ailing, saya dipertemukan sama Ci Eli. Saya jujur aja, terus terang kalau tanpa, Ci Ailing waktu itu yang memperkenalkan Ci Eli di Victory ini, mungkin saya juga kebingungan kali, saya merasa saya sendiri gitu loh. Oh, ini kok ngalaminnya sampai begini, oh lagi hamil, diusir pula, punya anak cewek satu, yang benar-benar nggak dinafkahi juga sama sekali, dia nggak mau tahu, ngusir-ngusir gitu aja. Nah, di situ saya itu pas ketemu Ci Eli pertama kali saya jujur aja ya, Ci Eli kan, eee, orangnya A, A, B, B tuh ya. Tuh jadi waktu itu Ci Eli bilang, "Minta maaf, hayo minta maaf." Aduh saya bilang, ini Ci Eli baru kenal saya, tapi udah suruh saya minta maaf gitu, kan belum dengar cerita saya gitu kan. Ya istri yang, ya Ci Eli jujur aja ya, aku thank you banget. Ternyata apa yang Ci Eli ngomongin, Ci Eli praktek. Ci Eli praktek, Ci Eli waktu itu kepingin nih aku juga praktek gitu, tapi aku kan baru kejadian mungkin masih keras hati, jadi masih kayak pakai tuntutan polisi karena waktu itu ada pemukulan dan yang lain. Aduh, pokoknya udah kacau banget deh waktu itu kondisinya, tapi jujur aja saya dipertemukan Victory itu bukan kebetulan, saya pikir saya dikuatkan banget. Waktu itu saya masih membatah, aduh, kalian bisa bilang ya kalau misalnya, apa, sabar sabar sabar, saya orang istri, hamil, diusir, nggak ada atap, ya kalau kalian kan masih punya atap, nggak pernah diusir sama suami jadi nggak ngerti gitu loh. Tapi ternyata enggak, Tuhan membentuk saya di situ, meng-upgrade diri saya, bagaimana saya mengerti apa tujuan Tuhan. Saya ikutin ritme Tuhan, saya pas dengar kesaksian Ci Eli itu baru bisa melahirkan tuh, dulu udah usia 40 minggu lebih ya, nggak melahirkan waktu saya kesaksian Ci Eli, oh saya pikir, ya saya nggak sendiri, Ci Eli aja bener-bener menjalani, jadi nggak cuman ngomongnya tok gitu, "Ayo kamu musti gini gini." Ya akhirnya aku
puji Tuhan banget aku tuh diberkati, punya komunitas yang seperti, di Victory, lalu aku pelan-pelan aku bangkit, ya aku tahu aku bukan aku, itu Tuhan juga, Tuhan yang memberi kekuatan, di situ aku bisa nggak dendam, aku sampai hari ini juga happy, jalanin hidup, ya suami saya, mantan pun juga udah menikah, udah punya anak 2 juga, saya juga udah nggak pernah, gimana-gimana, saya puji Tuhan banget, saya di sini tuh mau menyampaikan bahwa Tuhan itu sekalipun sedetik pun nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah ninggalin saya, apapun yang terjadi waktu itu, yang saya pikir mustahil saya bisa jalanin, Tuhan bukakan pelan-pelan, gitu loh. Anak-anak, aku bisa, biayain sekolahnya, hari-harinya, bisa bikin mereka happy juga, walaupun aku tahu nggak gampang. Bukan karena materi aja gitu, tapi sosok seorang ayah itu memang sangat dicari sama anak-anak pastinya. Tapi saya percaya semua itu pasti ada hikmah dari Tuhan, ada maksud Tuhan. Ya saya juga salah sih, karena menikah itu kan tidak diberkati dan juga tidak punya surat. Saya bangkit di situ, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, benar-benar yang aku pengen sampaikan itu bahwa, eee aku dulu pengen banget bawa mama jalan-jalan ke luar negeri dan yang lain-lain, semua pekerjaan itu bisa membuat cita-cita aku tuh, eee, Tuhan bukakan jalannya dari pekerjaan aku. Aku juga ngerasa sekarang harus, ya apa ya, ya di sana, di kejadian ini saya banyak belajar, saya salut juga, happy banget kalau dulu awal-awal, eee, tahu ada Victory mungkin aku nggak sempet kehilangan arah, bingung gitu loh. Tapi setelah aku ngelihat Victory, dulu 2012 ya kalau nggak salah ya, Victory ada di Jakarta, aku ngelihat bener-bener Tuhan itu juga memakai Ci Eli di Victory ini sangat-sangat membantu keluarga, bukan cuman seorang wanita, tapi satu keluarga. Aku thanks God banget sampai sekarang ini, aku sekarang udah Tuhan bawakan hari-hari yang membuat saya itu lebih lega, lebih percaya diri bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin aku gitu loh, Hans. Wow, haleluya, puji Tuhan. Sorry Kasih agak tepuk tangan berlebihan. dulu, kasih tepuk tangan dulu, kasih semangat ini. Wah, saya tahu kamu itu kira-kira tahun 2013 berarti ya, kira-kira Iya ya. 2013, heeh, Haleluya. bener bener bener. Iya, dari wajahnya yang suram sampai akhirnya bercahaya sekarang ya. Haleluya. Oh sempet lihat Ya, suramnya ya? ya, baik, Iya iya iya. anak-anak gimana kabarnya? Baik semua anak-anak? Puji Tuhan anak-anak baik, Udah, ya. happy, bahagia, sehat, Ada oke yang sudah oke udah Mas. udah ngerti nggak dengan kondisi sekarang, perpisahan Yang kamu? pertama ngerti yang pertama ngerti. Setelah dia Oke. bertanya-tanya terus kan dia memang sempat 2,5 tahun Hmm, usianya waktu hmm, kita diusir. hmm, Sempet deket sama papanya banget gitu, sempet hmm, kecewa lah dia lah, tapi iya, saya waktu itu bingung, mau ngomong apa ya Tuhan, gitu hmm. loh. Aku cuma Terus, bilang ah nggak ya, ketemu lagi berarti sekarang sama papanya sama sempet? sekali nggak pernah, Oh, nggak pernah. karena kan papanya juga udah punya keluarga, ya saya pikir nggak perlu juga lah gitu loh. Toh Hmm, dia juga menikah di sana juga, hmm, kemungkinan memang sudah diberkati juga, ya sudah gitu, saya pikir sendiri-sendiri gitu. oke. Sekarang, Heeh. masalah pekerjaan, sekarang, apa namanya, bekerja sendiri atau gimana? Saya dengar-dengar sekarang udah tambah ini ya, tambah sukses ya, begitu ya? Amin, puji Tuhan. Saya bekerja waktu memang sebelum married, saya bekerja di bidang insurance, Hmm, lalu bersama suami saya sempet, eee, mmm, apa ya, sama suami aja gitu loh. hmm, Akhirnya pas udah kejadian seperti itu di 2012, 2013 saya di insurance lagi gitu.
Oke. Jadi sampai Iya, sekarang tetap di insurance dan puji Tuhan puji alami Tuhan. sukses ya. Haleluya. Amin amin amin. Aku tahu itu bukan aku sih, bukan Ya, karena kekuatan aku. betul. Itu aku sempet nangis-nangis juga sih di awal-awal, tapi ya semua proses lah, Hmm. gitu Oke, sip. Pak Frans. Ada rencana mau menikah mungkin? Aduh, ya Iya. yang terbaik Siapa dari tahu ada Tuhan aja. rencana Gak berani gitu. muluk-muluk, tapi ya doa adalah. Iya. Soalnya masih muda ya. Mungkin, Berapa tadi? Pak 30 Frans ada berapa? calonnya 37 Pak. Sekarang Pak sudah 37. 37. Oh, beda 10 tahun sama saya, tenang aja, saya tua, lebih tua, saya jauh kok, tenang aja. Oh, bukan 20 ya. Haleluya. Ya, Amin jadi amin. ya buat teman-teman semua juga titip-titip ya, titip mata ya kalau ada cowok yang di atas 37 jangan berondong ya. Nggak boleh ngandalin manusia kan. Kapok wae. Oke, saya melihat bahwa hari-hari ini kamu happy banget ya, sukacita banget Amin dulu mungkin di amin. awal-awal menjadi Mhm. sesuatu yang sulit, sempat juga alami kekerasan dalam rumah tangga ya, sempat ya? Ya sempat sempat hampir Sempat ke ya. polsek juga. Ya, tapi menyadari bahwa itu juga ada kekeliruan juga ya, di dalam diri kamu sendiri juga ada kekeliruan ya mungkin ya? Pasti 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 pasti. ya, pasti ya Dari kan. jadi aku dulu juga posesif, aku nggak bilang aku korban lah, aku Hmm, juga dulu juga rauk-rauk, apa sih, kayak nggak bener lah istri kok ya, posesif banget, gitu. iya. Jadi Iya, ya memang sekarang inilah waktunya memang ya, kalau Anda sudah menyadari dan Tuhan sudah, pulihkan juga, ini waktunya juga Anda amin bisa jadi berkat untuk banyak orang ya, bersaksi. amin Nah amin. sekarang, keluarga dari pihak, mantan suami juga sudah, tidak ada Los perhatian atau gimana? Lost kontak? Memang dari awal sih. Jadi, kalau boleh tahu kalau boleh info sih memang waktu pertama kali ketemu mamanya juga saya bilang, "Mami ini gimana ya, nggak apa-apa Jen, apa, kamu divorce divorce aja, toh kamu masih cakep, masih bisa." Waduh, saya kaget banget itu. Astaga, saya pikir kok ya itulah kadang-kadang kalau orang zaman dulu bilang bibit bebet bobot itu bukan Mmm, soal materi ternyata, soal ya itu pengajaran dari orang tua gitu. iya, Tapi aku oke. nggak nyalahin ya Pak Frans ya, Iya, nggak betul, nyalahin ya bukannya, iya. mhm, Oke, ini gitu. pembelajaran buat setiap kita juga. Tadi dia, eee eee, Ibu JJ ini sempat ngomong juga, menikah tanpa diberkati, surat nggak jelas, ini juga sesuatu yang Ya salah salah dari awal ya. Namun, salah salah, tidak ada kata terlambat untuk bisa, eee, iya, Tuhan selesaikan semua ya, untuk bisa amin menyadari amin, itu. Puji Tuhan, iya, haleluya. amin Baik, amin. terima kasih ya Bu Thank JJ you sudah Kak jadi berkat Frans, buat kita semua. Dan amin salam amin. buat keluarga, buat anak, Amin mereka amin semua diberkati ya. Puji amin, Pak Tuhan. Frans juga satu Sekali lagi keluarga. tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Terima Amin kasih amin, Tuhan Yesus memberkati. Baik amin. ya, Ya, ini sudah ada yang minta supaya Ibu Eli cepat-cepat berkhotbah karena udah iya iya iya, kepengen dengar suaranya Bu Eli kali ya. iya, Silakan Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih ya Bu Cici sudah kesaksian yang luar biasa ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bu Cici ada kepentingan boleh Bu Cici silakan tinggal nggak apa-apa. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya bahwa malam ini Engkau melawat setiap kami melalui kesaksian, melalui vitamin yang akan hamba-Mu sampaikan itu akan menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan kembali kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, ada sukacita ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana kesaksian yang luar biasa ya. Saya tahu Bu JJ dari awal hingga akhir. Dan yang saya pesan sampai hari ini, saya tetap kontak sama Bu JJ. Saya selalu bilang gini, yang paling penting hari ini, jangan sampai menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, tetap hidup di jalannya Tuhan, jangan sampai karena masih muda, masih cantik, kepingin balas dendam, akibatnya responnya salah. Ya, ternyata Bu JJ luar biasa. Makanya kalau orang taat, ya ketaatan itu selalu mendatangkan berkat, itu benar-benar. Saya lihat bagaimana hidupnya, ya enggak gampang saudara. Usia muda, cantik, ya masih
Pasti banyak yang namanya kumbang-kumbang itu mau deket ya. Tapi satu hal saya pesan, kalau itu suaminya orang, coret sudah. Jangan kasih celah buat suaminya orang mendekati kamu. Jadi tiap kali saya pantau Ibu JJ, karena saya dari awal, saya selalu bilang atas hidupnya harus hidup takut Tuhan. Paling penting hidup takut Tuhan. Dan ketika dia taat, saudara lihat, dari semua yang dia alami ketakutan, kekhawatirannya, itu tidak terbukti, saudara. Justru Tuhan bawa hidupnya naik. Pekerjaan diberkati seperti kesaksian tadi, ya. Dia bisa bawa mamanya jalan-jalan ke luar negeri. Saya tahu berapa kali, saudara. Dia sendiri dapat promosi jalan-jalan ke luar negeri berapa kali, saudara. Itulah satu karya Tuhan, tidak pernah ditinggalkan, bahkan keturunan orang benar. Ketika walaupun masa lalunya mungkin dia salah, dia ambil satu keputusan menikah tidak tanpa surat, tidak ada pemberkatan. Akibatnya terjadi satu prahara akibat dari perbuatan yang dia tabur di masa lalu. Itu pun Tuhan tidak pernah membuang setiap anak-anaknya. Ketika dia ambil keputusan untuk berbalik, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apakah Tuhan tidak membuka jalan? Walaupun sempat di awal waktu bekerja berdarah-darah, saudara. Mungkin sulit buat dia untuk melangkah. Tapi saya takjub dengan karya Tuhan. Ketika dia sempat waktu itu ngabari saya, dia dapat promosi kalau nggak salah nomor 1 apa gitu. Itu satu karya yang membuat saya takjub dengan karya Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari-hari ini banyak. Tadi saya masuk agak telat. Ada beberapa orang ibu yang sempat hari ini konseling banyak, saudara. Dan hari ini anehnya konseling itu hampir semua lagi dapat surat gugatan cerai semua. Jadi hari ini yang konseling sama saya beberapa ibu lagi panik karena menghadapi beberapa suratan gugatan cerai suaminya sampai ke rumah. Ya, saudara lihat hari-hari ini kehidupan bagaimana iblis mulai banyak menghancurkan rumah tangga. Tapi kita sebagai anak Tuhan, saya cuma titip pesan buat ibu-ibu yang lagi ngalami panik. Mulai bangkit. Saya cuma bilang simpel sama ibu-ibu yang panik. Jangan pikirkan masalah. Pikirkan kebaikan, kemurahan Tuhan aja hari ini. Kamu pikirkan masalah, pikirkan surat cerai, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu sudah ambil keputusan, kita percaya hari ini, semakin kita memikirkan masalah, semakin kita merenungi surat cerai yang sampai di rumah, seperti Bu JJ, merenungi suaminya yang menikah lagi, hidup bahagia kelihatannya. Bisa enggak bangkit, saudara? Hari-hari ini, saudara dan saya cuma pesan buat ibu-ibu yang lagi ngalami depresi. Yuk kita semua hari ini bangkit untuk memikirkan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti saudara dan saya sampai selama-lamanya. Kalau kebaikan, kemurahan Tuhan belaka yang saudara pikirkan di tengah badai, saudara tidak akan pernah jalan itu sendiri. Saudara, walaupun di masa-masa tersulit, kalau saudara cuma memikirkan kebaikan, kemurahan belaka yang mengikuti saudara dan saya seumur hidup saudara, saudara takut apa? Saudara akan memiliki kekuatan yang luar biasa hari demi hari. Kalau kita mikirkan kebaikan, kemurahan Tuhan, kita itu bisa mengucap syukur loh saudara. Kita itu merasa bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Dan kita sudah dijamin aman. Memang hidup di dunia bukan dijamin mulus saudara. Orang yang jahat akan semakin jahat di akhir zaman. Masa-masa sukar terjadi hari-hari ini. Kita mau mikirin masa yang makin sukar, kita mau mikirin perbuatan orang yang makin jahat, kita stres, kita depresi, saudara. Alihkan pikiran saudara hari ini. Cuman hari itu ketika saya juga memikirkan keadaan, saya cuma memikirkan kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan yang saya tahu hari itu Tuhan cuma taruh di hati saya. Mulai pikirkan, selamatkan orang-orang sekitarmu. Yuk kita baca satu firman. Ya, saudara lihat saya ulang khotbah yang firman yang saya bawa di hari Selasa kemarin. Yesaya 66 ayat 22 sampai 24. Ini ada pesan Tuhan, ya. Saudara lihat. Yesaya 66 ayat 22 sampai 24.
Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Keturunanmu dan namamu tinggal tetap. Ya, hari ini saudara pikirkan kebaikan kemurahan belaka, bahkan sampai jaminan kehidupan saudara, saudara dan keturunan saudara tetap akan tinggal tetap. Itu artinya jaminan setelah kematian, saudara mendapatkan satu hak istimewa. Dan saudara perlu tahu, anugerah Tuhan yang terbesar bukan masalahmu pulih, bukan keuanganmu diberkati, bukan pada saat suamimu yang selingkuh kembali, tapi anugerah yang Tuhan yang terbesar. Ini kita baca di ayat ke-23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mereka akan keluar, akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Penekanan saya di sini, kenapa firman ini saya ulang, saudara? Karena anugerah terbesar itu adalah ketika saudara dan saya sudah lolos yang namanya api neraka selama-lamanya dan ulat. Api yang tidak pernah padam itu sudah pasti saudara tidak akan lewati, saudara. Bayangkan kalau tanpa anugerah ini, mau jadi orang baik, hidup di dunia, kalau akhir hidup saudara bisa tahu enggak? Antara baik dan benar, antara dosa dan hidup benar saudara, kalau menurut nggak ada karya Tuhan Yesus, saudara mungkin ditimbang. Dan saudara bisa yakin nggak saudara bisa lulus dari api kekal yang nggak bisa padam. Makanya dengan anugerah Tuhan yang terbesar waktu Tuhan, makanya saya sering ngomong kalau khotbah, saya selalu ngomong kalau penyembahan, saya selalu ingat apa? Ingat kebaikan kemurahan Tuhan belaka. Saya selalu nyanyi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Itu yang selalu saya ingat bahwa Tuhan, kebaikan kemurahan belaka, Tuhan atas hidup saya sudah sangat lebih dari cukup. Kenapa saya tidak pernah berani bersungut-sungut menuntut Tuhan, kecewa dengan Tuhan? Dalam doa saya selalu ngomong gini, Tuhan, untuk bayar kebaikanmu, untuk bisa meloloskan aku dari api kekal dan ulat-ulat selamanya, aku tidak bisa balas, Tuhan. Kalaupun hari ini ada penderitaan dalam hidupku, aku tidak berhak sama sekali marah, kecewa sama Tuhan. Karena aku sadar bahwa dalam hidupku, karya Tuhan yang sudah terbesar dalam hidup saudara dan saya, sudah Dia lakukan. Hari ini tugas saudara dan saya hari ini, mulai pikirkan. Bayangkan saudara, kalau kita tidak berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, ayat ini berkata apa? Mereka, saudara dan saya akan keluar dan memandang bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Kita tidak mau suatu kali kita lihat suami kita jadi bangkai-bangkai itu, saudara. Karena apa? Hidupnya memberontak kepada Tuhan. Waktu saya merenung firman, saya bilang saya tidak kepingin suami yang saya cintai, yang hari ini, yang waktu itu hidup di dalam dosa. Saya mau Tuhan berdoa sungguh-sungguh, saya sudah tidak fokus dengan perbuatannya. Dia mau sakitin saya tidak mau. Waktu itu benar-benar saya cuma mulai berpikir, saya nggak mau Tuhan. Suatu kali saya lihat yang ada di depan mata saya adalah bangkai suami saya yang akan masuk api kekal selamanya bersama ulat-ulat. Dari hari itu saya mulai buat komitmen sama Tuhan. Gak apa-apa dia sakitin saya tidak akan pernah sakit hati. Saya terus akan berdoa buat dia sampai dia selamat, saudara. Apapun itu proses kehidupan, saya tetap akan berjuang. Hari ini saudara, kalau hidup saudara tahu orang-orang sekitarmu yang masih hidup dalam pemberontakan sama Tuhan, doakan. Baik itu mertuamu yang jahat, jangan malah didoakan cepat mati stroke yang cerewet. Saudara punya hati.
Kita nggak mau suatu kali kita melihat bangkai-bangkai itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita menyesal dulu kok. Tuhan, kenapa orang ini adalah orang yang saya kenal, yang dulu mertua saya, ini suami saya. Saudara, hari itu ketika saudara berkata, waktunya, Tuhan bilang sudah terlambat. Kalau dulu di dunia, kenapa kamu tidak penuh tetesan air mata? Berdoa. Waktu firman ini disampaikan, saya mulai belajar. Saya tidak mau taruh sampah. Karena ketika saya sakit hati, doa orang benar, doa yang dari hati yang tulus, hati yang bersih, itu baru besar kuasanya. Tiap kali saya nggak mau berdoa, walaupun suami saya menyakiti saya tetap menjaga hati saya ngampuni Tuhan. Saya nggak mau dibodoh-bodohin oleh iblis. Saya tetap akan berjuang. Saya tidak fokus dengan masalah. Makanya ibu-ibu kalau konseling sama saya selalu ngomong, sudah hari ini jangan fokus dengan perbuatannya, dosanya. Fokus. Kita harus tarik suami kita selamat. Kita harus tarik orang-orang yang kita cintai itu selamat. Supaya dia ketemu jalan keselamatan. Jangan egois. Kalau dia masih jahat sama kita, kita tetap jangan kalah dengan kejahatannya. Terus lakukan berbuat baik. Yuk kita buka hari ini di Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Akhir kata, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar, ialah takutlah akan Allah. Ya, lihat saudara, akhir kata dan berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, saudara. Kewajiban setiap orang hari-hari ini bukan lagi memikirkan masalah demi masalah. Saudara tahu akhir kata dari kitab Pengkhotbah yang berkata takut akan Allah. Berpegang pada perintahnya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Hari ini proses masalah itu tidak akan jadi masalah. Sepanjang hidup saudara hari ini taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Yang coba saudara buka lagi Ibrani 4 ayat 3a dan 11. Ibrani 4 ayat 3a dan 11. Yuk kita baca. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Ya, 11-nya kita baca. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 3 hal yang akan saya bahas ya hari ini. Lihat bagaimana kewajiban orang benar. Tadi Ibrani berkata apa? Orang yang punya iman itu yang akan masuk ke dalam tempat perhentian. Orang yang taat akhir dari segala sesuatu. 3 hal. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kewajiban kita hari-hari ini. Tidak usah mikirin masalah sudah. Mikirin kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Sehingga kalau saudara mikir Tuhan itu baik, saudara akan berjuang untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara akan berjuang untuk taat akan perintahnya. Takut. Kenapa? Karena ketika saudara mikir kebaikan, kemurahan Tuhan, saudara akan timbul rasa mengasihi Dia dengan segenap hati. Saya mulai timbul rasa mengasihi Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau saya sakit, saya sering ngomong, kalau saya sakit, saya disakiti, saya nangis hari itu, saya itu selalu lihat ke atas. Sambil bercucuran air mata, saya cuma memandang Tuhan ke atas. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya sakit.
Tapi ketika saya melihat ke atas, saya tahu bahwa Tuhan tersenyum dengan respon saya. Saya sakit, saya tidak balas Tuhan. Saya dimaki-maki, saya tidak balas Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya kepingin untuk membalas kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Saya pandang ke atas dan saya tahu ketika saya sakit, saya melihat ke atas, saya tahu Tuhan tersenyum, saudara. Daripada saudara yang puas pada waktu saudara bisa balas perbuatan jahat seseorang, tapi saudara lihat Tuhan itu kecewa. Tuhan itu kecewa lihat saudara ketika respon saudara salah. Makanya ibu-ibu hari ini yuk kita berjuang. Saya beberapa saat yang lalu, saya cerita ada kesaksian seorang ibu yang luar biasa. Tapi masalahnya ini tidak mau ibunya dibawa untuk kesaksian ya. Saudara tahu, ada seorang ibu, ini parah saudara, lebih parah dari Bu NN. Suatu kali dia datang sama saya, dia nangis dan dia sudah putus asa. Dia berkata, Bu Eli, ini keterlaluan. Dia bilang, saya tanya, kenapa Bu? Karena dia punya suami, suaminya baik. Mereka berdua sama-sama ke gereja dan aktif di dalam gereja. Ya, suaminya kalau sudah jam 4 sore ada di rumah, saudara. Ya, jadi imam, tidak pernah marah, sabar suaminya, tidak pernah komplain. Kalau jam 4 sore di rumah, saudara tahu prahara apa yang terjadi? Dalam keadaan baik-baik loh saudara, tidak pernah rumah tangga ini cekcok, paling cekcok mulut lah, normal lah namanya manusia. Tiba-tiba suatu kali dia dapati suaminya di kamar PRT. Saudara tahu ya, iem ya, saya sebut PRT-nya si iem. Saudara bisa bayangkan betapa tekanan hari itu membuat dia histeris, saudara. Dan dia berkata gini, Bu Eli, saya gimana Bu Eli? Saya tidak bayangkan. Ya seperti Bu NN tadi, tidak pernah bisa bayangkan. Tiba-tiba suaminya usir dia, bahkan ditendang saudara. Ini juga tiba-tiba dia dapati suaminya di kamar PRT. Hari itu saya cuma ngomong, Bu, tetap percaya. Sudah pikirkan Tuhan saja. Jangan menyerah. Saya sudah tidak kuat, saya sudah mau kabur. Saya mau tinggal semuanya. Saya sudah malu, Bu Eli. Saya kecewa. Saya bilang manusia bisa berubah. Tanya Tuhan yang tidak bisa berubah. Ibu bangkit. Singkat cerita ketika saya konselingi, ibu ini bangkit. Ibu ini melepaskan seperti Bu NN tadi, lepaskan pengampunan dulu. Sudah gimana Bu bisa ngampuni? Singkat cerita dia usir pembantunya, ya, dia usir yang namanya Iem, dan saya bilang kamu harus jaga hati, tetap berikan senyum, walaupun ketika kamu bertemu suamimu, rasanya iblis itu mengingatkan tuh loh di kamarnya Iem suamimu, tetap kalahkan semua itu dengan fokus dengan apa yang Tuhan mau. Suatu kali dia nangis lagi. Dia bilang, Bu Eli, tidak kuat Bu Eli, tidak kuat. Kenapa? Karena suami saya sudah berkata, hari itu saya ketahuan suami saya masih hubungi Iem Bu Eli. Kenapa? Karena suami saya waktu ketahuan hubungan sama Iem, saya maki-maki, saya marahin. Suami saya bilang apa Bu Eli? Saya cinta sama Iem. Saya tidak bisa lupa. Saya sudah terlanjur jatuh cinta. Saudara jadi istri sama Iem dibandingkan cinta Iem. Saudara lihat. Apa yang dialami, mungkin perasaan sudah hancur lebur, saudara. Iem dibandingkan sama Nyonya Bos yang dipilih Iem. Itu hancurnya harga diri kayak keset, saudara. Tapi saya cuma berkata, Bu, ayo berjuang. Sudah jangan kalah sama tipu daya iblis. Percayalah, orang buta, suamimu ini buta, mabuk. Kalau didapati kesalahannya, perkataan orang mabuk buta itu gimana, saudara? Waras enggak, saudara? Normal enggak? Enggak normal. Lah kalau itu enggak normal, kita yang normal, masuk hati kita yang kanker.
Orang mabuk itu tidak punya hati nurani. Orang buta itu tidak punya perasaan normal. Kita pakai perasaan normal terus. Yang kanker, yang gila siapa? Ya kita, saudara. Saya bilang makanya saya bilang ibu-ibu jangan suka cek handphone ya. Kalau sudah berserah sama Tuhan, ibu-ibu jangan kepengin tahu alias kepo ya. Kalau sudah kepengin tahu, dapat bukti, nangis-nangis Bombay. Mati aja Bu Eli, bunuh diri. Saya bilang, mulai hari ini, jangan cek handphone suamimu. Ambil komitmen, bisu, tuli, buta. Tidak mau tahu semua bukti. Dan singkat cerita, ibu ini mengikuti apa yang saya sarankan. Saudara tahu, hari itu proses berjalan. Tapi ibu ini makin lama makin kuat. Dia tidak mau lihat bukti, walaupun ada bukti, dia tetap fokus sama Tuhan. Saudara tahu, kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Suaminya pulih secara luar biasa. Suami istri hari ini luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya dengar pekerjaan suaminya diberkati Tuhan luar biasa. Ketika seorang ibu cuma fokus dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka, sampah-sampah semua tidak perlu dipikiri. Toh suami kapan berubah itu bagiannya Tuhan. Saudara perlu tahu, kita tidak bisa merubah manusia. Yang bisa merubah suami, pasangan hidupmu, hanya waktu dan cara Tuhan. Lewat doamu, lewat responmu yang benar, lewat imanmu, suamimu. Ketika engkau kudus, istri akan menguduskan suami. Ketika suami kudus, suami akan menguduskan istri. Itulah kekuatan. Lihat saudara hari ini 3 hal. Yuk bagaimana hari ini kalau saudara mau hidup di dalam satu kehidupan. Cuman fokus dengan kebaikan kemurahan Tuhan belaka. Maka saudara hanya hidup 3. Takut akan Tuhan, taat, hidup iman. Karena ketika saudara punya semua ini, saudara akan sampai ke dalam, masuk ke dalam tempat, perhentian akhir. Kemenangan saudara. Tidak pernah sia-sia. Coba lihat hasilnya ya. Setelah itu saya selesai. Yuk lihat bagaimana kalau hari ini kita hidup dengan kebajikan kemurahan belaka yang jadi fokus, hidup takut Tuhan, taat. Dan hidup dengan iman. Walaupun masalah tambah buruk, tidak masalah Bu Eli. Saya tetap mau menghidupi iman. Ya, kita percaya orang lain bisa mau punya rancangan yang buruk atas hidup saudara. Tapi Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik atas saudara dan saya. Yang pertama, ada perbedaan kalau hari ini saudara fokus dengan kebaikan kemurahan Tuhan belaka. Saudara hidup takut taat, punya iman. Yang pertama, coba lihat, ada jalan orang benar dan orang fasik itu dibedakan, saudara. Makanya orang kalau hidupnya fokus sama kebaikan, kemurahan Tuhan, dan hidup takut Tuhan, taat iman, arah hidupnya di tengah masalah, pasti dibawa Tuhan naik. Nggak mungkin turun. Itu sudah jaminan. Yang pertama, jalan orang benar, ya, Amsal 4 ayat 18-19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah, saudara? Terang, ya. Sampai rembang tengah hari, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ada seorang ibu yang berkata gini, Bu Eli, saya mau konseling. Saya lihat suami saya sudah ceraikan saya karena memilih wanita itu dan menikah. Yang bikin saya sakit hati, kok kelihatannya ya Bu Eli, mereka bahagia. Sementara saya sama anak-anak Bu Eli, saya itu sampai sakit hati. Saya bilang ini, Bu, kalau ibu tidak bisa move on dari sakit hati, berarti ibu tidak menghidupi iman, takut Tuhan, tidak taat. Artinya ibu tidak akan lihat jalannya Tuhan. Kenapa ibu iri dengan kehidupan mereka yang bahagia? Hari ini fokus bukan lihat orang. Dan ibu ini bilang gini, apakah orang berdosa itu tidak bayar harga? Urusan bayar harga bukan bagianmu. Kalau ibu punya hati Kristus, kasih Kristus, ibu akan berdoa. Hari ini ibu akan berdoa sungguh-sungguh supaya suamimu ketemu juru selamat. Supaya dalam hidupnya dia tetap selamat. Itu hati Kristus.
Nggak lagi fokus kapan ya Tuhan datang bayar harga. Kok enak Tuhan. Semakin saudara punya rasa seperti itu, Tuhan itu nggak akan bekerja apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Makanya hari ini ketika saudara bisa, saya cuma bilang, Ibu coba mulai belajar. Doakan dia, doakan wanita ini ketemu keselamatan. Supaya kita jadi jalan orang benar ini. Lihat yang pertama, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, saudara akan dibawa makin hari makin terang. Tetapi orang fasik akan hidupnya di dalam kegelapan. Orang fasik akan tersandung dan mereka tidak akan tahu kenapa hidupnya bisa mengalami bencana. Itulah jalan orang fasik dan orang benar. Yang kedua, dibedakan saudara. Hari ini kalau hidupmu taat, takut Tuhan, iman, di tengah keadaan tersulit, tidak masalah. Janji Tuhan akan jalan hidupmu akan dibawa terang. Yang kedua, pengharapan. Amsal 11 ayat 7 sampai 8. Lihat bagaimana pengharapan orang benar. Kalau hari ini hidupmu menderita, tapi hidupmu tetap punya taat, takut Tuhan, dan punya iman. Pengharapan yang saudara lihat hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Makanya kalau ibu-ibu sakit hati, rugi. Ibu-ibu punya pengharapan tidak akan lihat hasil yang terbaik. Justru orang fasik akan gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Kalau saudara sudah disakiti, punya pengharapan mimpi yang indah, bisa enggak saudara? Tidak bisa. Sia-sia semuanya. Tapi kalau hari ini disakiti, ditipu, dirugikan, tapi tetap takut Tuhan, taat, punya iman, saudara akan lihat pengharapannya apa? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Percayalah kalau orang jahat sama saudara, hidupnya enak itu cuma sesaat. Suatu kali dia akan menggantikan bayar harga penderitaan. Pasti itu saudara. Dan pengharapan orang fasik itu gagal pada kematiannya. Sementara saudara dan saya yang kelihatannya sakit diproses di awal, Tuhan. Jadi orang benar sudah doa, mengampuni, mengasihi, masih diproses. Tapi percayalah, pengharapan saudara tidak pernah sia-sia. Pasti lihat hasil yang tidak mengecewakan. Yang ketiga, bagaimana hidup orang benar. Ketika saudara tetap hidup benar di tengah proses hari ini, saudara akan menikmati laba. Amsal 11 ayat 18. Orang-orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Keren saudara ya. Saudara jangan ngiri sama orang fasik yang kelihatannya hidupnya makin gemuk, makin kaya, mobilnya makin mewah ya. Orang tipu uang saudara, hidupnya makin makmur, sementara saudara hari ini harus mengalami proses. Tidak masalah saudara. Saudara akan menikmati pahala yang tetap. Tetapi orang fasik akan mendapatkan laba yang sia-sia. Jangan sampai hari ini hidupmu sudah menderita, tapi hidupmu tetap tidak bisa move on. Saudara tetap hidup di keterpurukan dengan sakit hati, merenungi nasib, sehingga saudara kehilangan pahala saudara yang tetap. Hari ini Tuhan sudah sediakan pahala laba yang tetap, kekal sampai kekal selamanya buat orang benar. Orang fasik itu akan mendapatkan laba yang sia-sia. Apa yang dia dapatkan tidak akan pernah mereka nikmati. Karena semua akan berakhir dengan kesia-siaan. Sementara saudara dan saya akan menikmati pahala yang tetap. Sampai keturunanmu. Luar biasa. Yang keempat, yang terakhir ya.
Yang keempat adalah bagaimana kehidupan orang benar dan orang fasik. Jangan pernah ngiri. Amsal 11 ayat 19 dan 21. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati akan menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Lihat saudara, jangan sampai hari ini saudara tidak rela melepaskan pengampunan. Nanti kematian campur sama ulat-ulat itu loh saudara. Bangkai saudara. Kita hari ini yuk mengerti kebenaran, lakukan saudara. Kita mau hari ini kita hidup menuju pada kehidupan. Lihat, 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Itu tadi menjawab pertanyaan ibu yang tanya, Bu Eli. Kalau suami saya sudah menceraikan saya, menikah dengan wanita itu, kelihatan bahagia. Suatu kali dapat hukuman enggak? Ini loh firman Tuhan. Orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Keempat, artinya kehidupan orang benar dan keturunannya akan berakhir dengan kebahagiaan dan kehidupan kekal. Tetapi orang jahat, orang fasik dan keturunannya akan berakhir dengan hukuman dan kematian kekal. Malam ini saya sudah selesai dengan firman Tuhan. Hidup adalah pilihan. Saudara bisa memilih antara saudara jadi orang benar atau orang fasik. Tetapi konsekuensi dari pilihan itu sudah tidak bisa dipilih. Akibat dari pilihanmu akan misalnya dari perbuatan dosa tiba-tiba terjadi. Saudara mengalami bencana, tidak tahu itu kebangkrutan atau stroke, dan saudara hari itu menyesal. Itu pun tidak bisa milih. Apa yang akan terjadi dengan sebab akibat dari dosa, pilihanmu yang salah, itu yang tidak bisa pilih. Tapi kalau saudara hari ini pilih malam ini Tuhan berikan, yuk jadi orang. Percayalah, pilihlah jalan hidup orang benar. Karena setiap kebenaran itu akan mendatangkan suatu berkat. Hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah dengan taat, hiduplah dengan iman di atas kebenaran. Saudara tidak perlu takut menghadapi apapun hari-hari ini bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan upah buat orang benar, yaitu ada jalan di mana orang benar akan semakin terang, ada pengharapan yang tidak sia-sia, ada laba pahala yang tetap, yang keempat ada kehidupan dan kebahagiaan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya sudah selesai. Malam ini yuk kita jangan mau fokus dengan masalah ya. Keuanganmu yang terlihat parah, kesehatanmu, rumah tanggamu yang kelihatan goyah, jangan fokus. Hari ini pastikan kita cuma fokus kebaikan, kemurahan belaka, mengikuti saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Makin saudara fokus dengan kebaikan Tuhan, makin hidup saudara takut akan Tuhan, makin taat, makin beriman, dan makin menikmati jalannya Tuhan, makin menikmati pengharapan yang tidak mengecewakan, makin menikmati pahala yang tetap, makin menikmati keturunan kebahagiaan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat malam ini, buat firman vitamin yang menjadi kekuatan kami. Tidak ada satu masalah apapun yang bisa menjauhkan kasih-Mu dari kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mulai malam ini kami tidak mau mikirkan masalah Tuhan. Kami tidak mau fokus dengan keadaan hidup yang semakin hari semakin sukar dan sulit, dan banyak orang yang makin jahat semakin jahat. Tapi mulai malam ini kami cuma mau fokus dengan kebaikan, kemurahan belaka. Kami tahu ketika kami fokus dengan kebaikan, kemurahan belaka, kami tahu kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri di akhir zaman ini, Tuhan. Engkau selalu menggandeng kami, menuntun kami, bahkan tangan-Mu tidak pernah menjatuhkan kami untuk hancur, tapi tangan-Mu itu selalu mengangkat kami untuk terbang tinggi-tinggi, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah malam ini kami mau jadi anak-Mu yang taat
takut Tuhan, punya iman Bapak. Kami mau setia di hadapan-Mu karena kami sudah melihat karya terbesar dalam hidup kami. Kami tidak berhak protes atas kehidupan kami yang ada saat ini. Karena kami merasakan betapa cinta kasih-Mu luar biasa. Ketika kami fokus dengan kebaikan kemurahan belaka, kami akan menikmati janji-janji Tuhan buat orang benar sampai keturunan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bu JJ dalam setiap keluarga kedua anaknya Tuhan. Masa depan pekerjaan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bergabung Zoom malam ini dengan berbagai macam pergumulan. Yang sakit sembuhkan. Yang menjalani masalah rumah tangga, proses kehidupan, Tuhan pulihkan menjadi anggur yang manis. Yang mengalami masalah pekerjaan. Ketika mereka fokus bahwa kebaikan kemurahan belaka Tuhan akan memelihara hidup mereka di tengah masa-masa krisis ini Tuhan. Mereka tidak pernah takut lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya berkati Frans, Wulan, Debbie, Ailing, Mami, Lina, Anil Tuhan. Kami percaya malam ini damai sejahtera-Mu selalu ada. Angkat kedua tangan saudara, biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tuhan.